Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalista Amelia dengan NIM 2405009300048 kelas B Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran, tantangan, dan tanggung jawab etis dalam proyek infrastruktur publik yang berdampak pada masyarakat. Pendahuluan pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Melalui berbagai proyek infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan sistem transportasi, diharapkan terjadi peningkatan aksesibilitas dan daya saing ekonomi yang dapat mendorong pembangunan nasional. Selain itu, infrastruktur yang baik berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses yang baik terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Menurut Soeharli et al. Tahun 2021, namun proyek infrastruktur ini juga mengalami berbagai tantangan yang harus dihadapi dan ditangani dengan baik. Infrastruktur yang baik memiliki penggerak utama dalam meningkatkan aksesibilitas, mempermudah kegiatan ekonomi, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Dikutip dari beberapa jurnal, peran infrastruktur adalah sebagai berikut. Tantangan dalam proyek infrastruktur publik. Yang pertama, keterbatasan anggaran. Menurut Pambudi dan Sayorini tahun 2019, secara signifikan meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi, jalan raya yang baik, pelabuhan yang efisien, dan jaringan transportasi yang mengurangi biaya logistik dan waktu tempuh dapat meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan internasional. Selain itu, ketersediaan listrik yang stabil dan terjangkau memungkinkan industri beroperasi secara optimal tanpa gangguan yang berkontribusi pada peningkatan output ekonomi. Yang kedua, peningkatan investasi infrastruktur. Menurut Irfan dan Andri tahun 2018, menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investor cenderung memilih lokasi dengan infrastruktur yang memadai karena hal ini mengurangi risiko dan biaya operasional. Studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan infrastruktur yang baik cenderung memiliki tingkat investasi asing yang lebih tinggi. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Oleh Agustin dan Haryani tahun 2023, baik secara langsung maupun tidak langsung, proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik memerlukan tenaga kerja yang signifikan. Selain itu, infrastruktur yang baik mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya seperti manufaktur, jasa, dan perdagangan, yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Yang keempat, mendorong peningkatan aksesibilitas dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan besar yang akan meningkatkan inovasi kualitas SDM dan memperluas akses pasar produk lokal. Menurut Anissa et al. Tahun 2024. Tantangan dalam proyek infrastruktur publik. Yang pertama, keterbatasan anggaran. Banyak negara yang berkembang menghadapi kesulitan dalam mengalokasikan dana yang cukup untuk proyek-proyek infrastruktur besar. Hal ini sering mengakibatkan penundaan atau pembatalan proyek menurut Pambudi dan Sayorozi tahun 2019. Yang kedua, tata kelola. Proses birokrasi yang kompleks dan kurang efisien menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur. Prosedur perizinan yang panjang, korupsi, dan kurangnya transparansi seringkali memperlambat pelaksanaan proyek infrastruktur, menurut Suwita et al. Tahun 2020. Yang ketiga, ketimpangan infrastruktur antar wilayah yang signifikan dalam ketersediaan dan kualitas infrastruktur antara daerah perkotaan dan perdesaan. Wilayah perdesaan sering kurang terlayani oleh infrastruktur dasar yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi dan sosial semakin lebar. Menurut Cikmawati tahun 2019, tantangan dalam pemeliharaan dan perawatan mencakup kekurangan sumber daya manusia serta kebijakan yang mendukung pemeliharaan jangka panjang. Yang ketiga, tanggung jawab etis. Penerapan tanggung jawab etis dalam pembangunan proyek sangat penting untuk memastikan proyek ini tidak hanya sukses dari segi teknis, tapi juga diterima oleh masyarakat dan memberikan manfaat jangka panjang. Menurut Julianti et al. Tahun 2024. Yang pertama, kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan. Pembangunan yang aman akan melindungi nyawa pengunjung dan pekerja, serta mencegah terjadinya insiden yang dapat merusak reputasi proyek dan kepercayaan masyarakat. Implementasi standar nasional harus dikombinasikan dengan regulasi lokal untuk memastikan keselamatan maksimal. Yang kedua, transparansi dalam pelaksanaan proyek dengan menyediakan laporan yang jelas dan terbuka kepada publik. Pengelola proyek dapat membangun kepercayaan dan menghindari penyelewengan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial dan lingkungan, memastikan bahwa proyek ini membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar dan masyarakat lokal dengan meminimalisir dampak negatif dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Proyek ini dapat menjadi contoh pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, keadilan dalam proses pengadaan dan pengerjaan. Semua pihak yang terlibat dipastikan mendapatkan perlakuan yang adil dan setara
Proses tender yang transparan dan terbuka dapat mengurangi risiko korupsi, tetap meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil akhir proyek. Memberikan prioritas kepada kontraktor dan pekerja lokal juga dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap proyek serta mendukung perekonomian lokal. Kesimpulannya, infrastruktur berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, namun kita harus berpegang teguh pada tanggung jawab yang sudah kita emban. Diperlukan strategi yang efisien untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dapat menjadi pendorong utama bagi kesejahteraan dan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut lampiran dari jurnal yang sudah ada. Dan berikut daftar pustaka dari semua analisa saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.